Kisah Inspirasi Iman. Tanggal 21 April. Santo Anselmus. Pada tanggal 21 April Gereja Katolik menghormati Santo Anselmus, biarawan dan uskup agung Benediktin abad ke-11 dan ke-12 yang terkenal karena tulisannya tentang penebusan Kristus dan keberadaan Tuhan. Dalam audiensi umum yang diberikan pada tanggal 23 September tahun 2009, Paus Benediktus ke-16 mengenang Santo Anselmus sebagai seorang biarawan dengan kehidupan spiritual yang intens, seorang guru yang sangat baik bagi kaum muda, seorang teolog dengan kapasitas spekulasi yang luar biasa, seorang yang bijaksana dalam bidang pemerintahan, dan pembela kebebasan gereja yang gigih. Santo Anselmus, kata Paus Fransiskus, menonjol sebagai salah satu tokoh terkemuka di abad pertengahan yang mampu menyelaraskan semua kualitas ini, berkat pengalaman mistik mendalam yang selalu membimbing pemikiran dan tindakannya. Anselmus lahir di Aosta, bagian dari wilayah Piedmont di Italia saat ini, sekitar tahun 1033. Meskipun ayahnya tidak banyak memberikan pengaruh moral atau agama, ibunya adalah seorang wanita yang sangat taat dan memilih untuk menyekolahkan Anselmus ke sekolah berdasarkan Ordo Benediktin. Anak laki-laki tersebut merasakan panggilan religius yang mendalam selama tahun-tahun ini, sebagian didorong oleh mimpinya di mana dia bertemu dan berbicara dengan Tuhan. Namun ayahnya melarangnya menjadi biarawan pada usia 15 tahun. Kekecewaan ini diikuti dengan penyakit parah, serta kematian dini ibunya. Karena tidak dapat bergabung dengan para biarawan, dan bosan dengan perlakuan buruk yang dilakukan ayahnya, Anselmus meninggalkan rumah dan mengembara ke seluruh wilayah Perancis dan Italia selama 3 tahun. Hidupnya kembali terarah di Normandia, di mana dia bertemu dengan Benediktin sebelum Lanfranc dari Pavia dan menjadi muridnya. Lanfranc mengakui bakat intelektual muridnya dan mendorong panggilannya dalam hidup religius. Diterima dalam ordo tersebut dan ditahbiskan menjadi imam pada usia 27 tahun, Anselmus menggantikan gurunya seperti sebelumnya pada tahun 1063, ketika Lanfranc dipanggil menjadi kepala biara di biara lain. Anselmus menjadi kepala biara di biaranya sendiri pada tahun 1079. Selama dekade sebelumnya bangsa Normandia telah menaklukkan Inggris, dan mereka berusaha mendatangkan para biarawan dari Normandia untuk mempengaruhi gereja di negara tersebut. Lanfranc menjadi uskup agung Canterbury, dan meminta Anselmus untuk datang dan membantunya. Periode setelah kematian Lanfranc, pada akhir tahun 1080-an, merupakan masa yang sulit bagi gereja Inggris. Sebagai bagian dari penganiayaan umum terhadap gereja, Raja William Rufus menolak mengizinkan penunjukan uskup agung baru. Anselmus telah kembali ke biaranya, dan tidak ingin kembali ke Inggris. Namun pada tahun 1092, ia dibujuk untuk melakukan hal tersebut. Tahun berikutnya, Raja berubah pikiran dan mengizinkan Anselmus menjadi uskup agung Canterbury. Namun biarawan itu sangat enggan menerima tuduhan tersebut, yang akan melibatkan dia dalam perjuangan lebih lanjut melawan kerajaan Inggris di tahun-tahun berikutnya. Selama periode 3 tahun pada awal abad ke-12, desakan Anselmus pada pemerintahan sendiri gereja, bertentangan dengan klaim negara atas administrasi dan propertinya, menyebabkan dia diasingkan dari Inggris. Namun perjuangannya berhasil, dan kembali ke keuskupan agungnya pada tahun 1106. Pada tahun-tahun terakhirnya, Anselmus berupaya mereformasi gereja dan melanjutkan penyelidikan teologisnya, mengikuti moto, iman mencari pemahaman. Setelah kematiannya pada tahun 1109,
Pengaruhnya terhadap aliran teologi selanjutnya membuat Paus Clemens ke-11 mengangkatnya sebagai pujangga gereja pada tahun 1720. Santo Anselmus, doakanlah kami. MAP TV Channel